3. Oke, selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok J akan mempresentasikan tentang mind map komparasi kurikulum Cambridge dengan empat kurikulum besar lainnya, dan nanti di akhir kami akan mempresentasikan tentang kurikulum ideal menurut kelompok kami. Di sini kami beranggotakan saya Salsa, juga ada Feli, ada Dora, ada Nurvita, sama ada Yayang. Bisa lanjut? Baik, yang pertama untuk komparasinya, ada IPC, ciri khasnya yaitu siswa mengaitkan pengalaman pribadi terkait tema tersebut, serta memiliki kemampuan understanding the world. Untuk usia, ada early years, milepost 1, milepost 2, dan milepost 3. Lalu tujuan, IPC terutama memperluas subject goals, dan 8 personal goals, serta 5 poin internasional. Untuk sejarahnya, bisa dilihat di sini, dibuat oleh perusahaan minyak Belanda, yaitu Shell. Lalu untuk alur belajar, IPC mempunyai units of work. Bisa dilihat di sini ya teman-teman, untuk lebih jelasnya. Lalu kemudian untuk capaian akhir, yaitu siswa memiliki keterampilan abad 21. Yang kedua, subject goals, ada knowledge, skills, dan understanding. Yang ketiga, personal goals, yaitu inquiry, adaptability, resilience, morality, communication, thoughtfulness, cooperation, dan respect. Yang ketiga, international goals, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang nasionalitas, memahami independence, dan interdependence. Untuk penilaiannya, IPC sendiri mendukung guru menilai, serta siswanya bisa menilai diri sendiri. Penilaiannya yaitu penilaian keterampilan khusus, rubrik kriteria keberhasilan untuk guru dan siswa, lalu pelacakan melalui beginning, developing, dan mastering. Selanjutnya, komparasi yang kedua untuk Montessori. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum internasional Montessori. Jadi Montessori ini punya ciri khas, yakni siswa itu dituntut aktif untuk belajar menggunakan beragam media-media yang sudah disediakan. Nah, untuk pembagian usianya itu ada kelas lower sama kelas upper. Untuk kelas lower 1 sampai 3 itu usia anak 7 sampai 9 tahun, nanti untuk kelas upper 4 sampai 6 nanti usia 10 sampai 13 tahun. Kemudian memiliki tujuan yakni melatih anak untuk mandiri dengan cara belajar trial dan error melalui media tadi. Terus sejarahnya itu bisa dibaca di sini, dibuat oleh Maria Montessori yang mana beliau adalah seorang dokter pediatrik. Selanjutnya adalah alur pembelajaran. Jadi di kurikulum Montessori ini ada 5 area yang berurutan, yakni sensorial, practical life skills, bahasa, matematika, dan budaya, dengan capaian akhir mencapai keseimbangan yang harmonis antara perkembangan kognitif, biologis, dan sosial. Nah, untuk sistem tesnya, Montessori ini karena memiliki kelas dan usia tertentu, jadi jika sudah selesai area 1, bisa lanjut ke area atau jenjang selanjutnya. Begitu. Selanjutnya, kurikulum Cambridge. Jadi untuk kurikulum Cambridge memiliki ciri khas, yakni berbasis tes, seleksi, dan ujiannya dilakukan dengan tujuan untuk mengenali, menghargai, dan mendorong pembelajaran sehingga mampu menggali keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman. Untuk usia Cambridge sendiri, yaitu ada Cambridge Pathway, ada Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge Upper Secondary, dan Cambridge Advanced. Untuk sejarah, kurikulum Cambridge ini berasal dari organisasi non-profit yang ada di Universitas Cambridge, Inggris. Lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di layar ini. Lalu selanjutnya untuk capaian akhir, yaitu menguasai kompetensi global, berbahasa Inggris dengan fasih, berpikir luas, dan memiliki cara pandang internasional. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di gambar. Untuk alur belajarnya, Cambridge memiliki Cambridge Primary dan Cambridge Lower Secondary, ada Cambridge IGCSE, lalu ada Cambridge International AS, dan A-Level. Untuk lebih lengkap ada di gambar. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kurikulum PYP.
Untuk kurikulum PYP, ciri khasnya berbasis inquiry yang dirancang untuk mendukung setiap siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi pembelajaran aktif yang mandiri seumur hidup. Lalu tujuan untuk mendukung semua siswa untuk menjadi warga dunia yang berwawasan global. Lalu untuk usia pre-kindergarten dengan usia 3-4 atau kelas pra-TK, lalu kindergarten dari kelas 4 sampai dari umur 4 sampai 6 dan kemudian primary dari usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian untuk sejarah program tahun dasar PYP adalah salah satu dari 4 program instruksional ditawarkan oleh International Ditawarkan oleh International Baccalaureate Organization. Lanjut. Atau itu dirintis dengan ide untuk program untuk siswa berusia 3-12 yang dibahas di mana? Lalu kemudian alur belajar. Belajar dalam bahasa, matematika, sains, ilmu sosial, dan seni yang terjadi secara holistik dan integrasi. Lalu capaian akhir. Yang pertama mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, kemudian mendukung upaya siswa untuk mendapatkan pemahaman tentang dunia dan berfungsi secara efektif di dalamnya. Untuk penilaiannya sendiri, penilaian siswa bervariasi dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan setiap komponen program. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Dora ingin memulai untuk kurikulum ideal. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum ideal menurut kelompok kami. Setelah kami berdiskusi, ternyata kurikulum ideal yang dianggap ideal oleh kelompok kami itu adalah gabungan dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum ITC, Cambridge, dan Montessori. Adapun alur, proses, dan evaluasinya akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama ada icebreaking dan entry point. Jadi pada awal pembelajaran guru itu akan datang ke kelas dengan berpakaian atau membawa hal-hal yang sesuai dengan tema pembelajaran yang akan dipelajari. Tujuannya untuk menarik minat siswa dalam belajar. Dan kelas akan didesain semenarik mungkin sesuai dengan tema juga. Yang kedua itu ada pengenalan materi baru. Guru akan memberikan sedikit kalimat kunci untuk materi hari ini, untuk kemudian memancing siswa agar memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi dari kalimat kunci ini siswa akan memberikan banyak pertanyaan untuk memancing keingintahuan siswa. Lalu yang ketiga adalah siswa aktif beraktivitas. Di sini dari kurikulum Montessori ternyata diharapkan siswa itu terlibat langsung dalam mencari jawaban untuk setiap pertanyaan yang dikemukakan siswa tadi. Bahkan bisa menemukan informasi lain di luar pertanyaan tersebut. Siswa menginvestigasikan, mengamati, dan menuliskan hasil yang didapat dalam lembar kerja pribadi. Dalam pelaksanaannya, observasi tidak hanya dilakukan secara individu, tapi juga bisa dilakukan bersama kelompok. Tujuannya untuk melatih kerjasama, kontribusi, agar siswa memiliki jiwa kompetitif dan rasa ingin tahu yang semakin tinggi. Baik, Dora bisa dilanjutkan oleh Kak Yayang. Silakan Yayang. Nomor 4, evaluasi. Guru memberikan penilaian ketika siswa sedang melakukan observasi. Maaf Kak Yayang, suaranya nggak kedengeran. Belum kedengeran Kak. Oke baik, bisa aku bantu ya Kak Yayang sebentar. Untuk yang keempat ada evaluasi, yaitu guru melakukan penilaian ketika siswa sedang melakukan observasi tersebut dan melihat hasil akhir portofolio siswa. Siswa juga bisa menilai dirinya sendiri sehingga mereka bisa tahu udah sampai mana kemampuan mereka sendiri. Dalam poin keempat ini terdapat prinsip dari ITC, yaitu untuk penilaian tidak hanya guru yang menilai, namun siswa juga menilai dirinya sendiri.
Untuk selanjutnya ada tes. Tes ini kita adaptasi dari kurikulum Cambridge yang dimaksudkan untuk mendorong pembelajaran, yaitu mengenali keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman siswa. Untuk lebih lengkapnya ada di gambar. Lalu selanjutnya refleksi. Mungkin Salsa? Oke, jadi refleksi ini sebenarnya kita ambil dari pedagoginya Sanata Dharma yang dilakukan dengan tujuan agar guru dan siswa saling bertukar pendapat mengenai kegiatan yang sudah didapatkan selama sejauh ini. Lebih tepatnya pembelajarannya yang sudah didapatkan sejauh ini. Kemudian siswa juga bisa menanyakan hal-hal yang masih dirasa belum dipahami, terutama setelah tes, dan guru juga bisa memberikan penegasan ulang. Terima kasih atas waktunya teman-teman dan Bu Agnes. Oke, maaf sebentar Salsa, aku menjelaskan sedikit. Oke, baik teman-teman, aku ingin menjelaskan kenapa menurut kelompok kami, kurikulum yang kami buat ini ideal untuk anak-anak, karena menurut kami yang pertama sendiri ada dari Montessori, jadi siswa tuh aktif untuk belajar, tidak hanya guru saja menjadi pusat perhatiannya. Lalu yang kedua, untuk penilaian, kembali lagi, tidak hanya guru yang bisa menilai siswa, namun siswa bisa menilai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada tes. Tes ini penting untuk anak-anak untuk mengetes pemahaman mereka. Jadi menurut kami makanya kurikulum ini menjadi ideal. Dan terakhir juga ada refleksi, di mana refleksi juga itu sangat penting untuk siswa sendiri agar mereka bisa merefleksikan seluruh kegiatan dan mereka bisa memahami kembali pemahaman yang tadi telah diberikan oleh guru atau yang telah mereka alami sendiri. Maka dari itu menurut kelompok kami kurikulum ini sangat ideal. Baik, saya kembalikan ke Salsa. Oke, terima kasih Feli tambahannya. Baik, terima kasih Bu Agnes dan teman-teman atas waktunya untuk memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih.